Jika perawatan dari awal vegetatif kita konsisten ataupun tepat sasaran, maka yang terjadi inilah hasil dari jeripaya saudara kita menurut SOP dari kita Ajar Tani, kawan. Tapi perlu diingat, kawan, beda wilayah, beda penanganan, kawan. Entah itu dari pengobatan, dari apa saja, karena di tempat kita itu tiap harinya, kawan, hujan ini sudah mulai dari bulan 7, kawan, sampai bulan 8, kawan. Itu hujan terus, kawan. Tapi metode dari kita, biarpun diguyur hujan terus, alhamdulillah perkembangan tanaman cabenya ya sangat memuaskan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Ajar Tani. Pada kesempatan sore hari ini kegiatan kita yaitu mau melakukan proses penyepraian. Yang pertama yaitu tujuannya untuk mengendalikan yang namanya serangan lalat buah. Dan yang kedua kita mau mengendalikan yang namanya serangan antraknosa atau yang bisa disebut dengan patek sejak dini, dikarenakan tanaman saudara kita ini sudah mulai berbuah besar-besar dan itu dia mulai sudah ada yang merah. Kondisi terkini tanaman cabai kita ini pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 kita mengupdate lagi tentunya Ajar Tani. Kan kita sudah bilang tiap minggunya kita mau update kondisi terkini tanaman cabai kita. Sebelum kita lihat ke obat-obatan yang kita gunakan, kita lihat dulu kondisi tanaman cabainya. Bisa dilihat buah-buahnya semakin hari semakin lebat sekali dan sangat bergerombol-gerombol sekali. Dan tentunya step by step perawatan yang kita lakukan yang tujuannya adalah untuk menjadikan tanaman cabai ini tumbuh lebat, subur dan tentunya sehat, kawan. Ini dia kondisi tanaman cabainya, tinggi dan semakin hari semakin tinggi, kawan. Bisa dilihat hampir menyamai tanaman buah naganya. Bisa dilihat ini tanaman buah naganya. Kemarin ada yang komen, kawan, di komentar katanya waktu di saat umur sekitaran 60 hari kita update, ada yang komen katanya apa mau dipanen buahnya, daunnya bang, kok nggak ada buahnya. Bisa dilihat sekarang ini kondisinya umur 100 hari setelah tanam. Bisa dilihat buah-buahnya sangat memuaskan sekali, kawan. Makanya step by step perawatan yang kita jalankan jika menurut SOP dari Ajar Tani itu dari masa vegetatif ataupun pertumbuhan kita itu yang pertama, soalnya tanaman cabai itu meliputi dari 3 fase, kawan. Fase kritis istilahnya itu ada 3 fase. Yang pertama fase pertumbuhan, kita harus menggenjot, kawan, di masa-masa pertumbuhan. Karena apa? Karena masa pertumbuhan itulah yang menentukan bagaimana kinerja atau kerjanya si tanaman itu tadi. Jika di masa pertumbuhan itu kita tidak menggenjot, apa yang terjadi? Maka tanaman tidak akan sebagus ini dan tidak akan sesubur ini, kawan. Tentunya kita itu di masa pertumbuhan, makanya kita bilang melakukan proses pengocoran itu 1 minggu sekali. Tujuannya itulah, kawan, untuk mengenjot pertumbuhan agar pertumbuhannya itu cepat dan memuaskan.
Fase kritis yang kedua yaitu di saat fase menjelang berbunga ataupun mulai keluar bunga-bunganya. Itulah fase kritis yang kedua, kita selalu menjalankan nutrisi ataupun menggenjot pupuk yang kita gunakan, yaitu tadi kita tidak terlepas dari yang namanya NPK 1616, karena daripada tujuan NPK 1616 yaitu mempercepat pertumbuhan dan sekaligus membuat si tanaman itu terus tumbuh berjalan maksimal. Banyak yang bilang, kemarin ada yang berkomentar katanya mau dipanen daunnya bang, gitu bilang. Bisa dilihat karena fase vegetatif, fase generatif awal memang kita menggenjot daun dan batangnya supaya apa kawan, supaya besar-besar seperti ini. Bisa dilihat batangnya ini bisa dilihat sangat besar sekali, dan bisa dilihat tentunya buahnya. Jika kita dalam perawatan mulai dari fase kritis awal, vegetatif kritis nomor 2 yaitu fase pembungaan, itu kita konsisten ataupun selalu rutin untuk memberikan pengocoran 1 minggu sekali, pasti akan tercapai. Soalnya jika daunnya dan batangnya itu besar dan kuat, maka fase generatif pun akan menjadi tumbuh maksimal. Ya itulah step by step yang kita lakukan. Makanya jika video ini bermanfaat, tolong di subscribe ya kawan, di like, di komen, agar kita lebih semangat lagi untuk membuat edukasi di seputaran dunia percabean. Ini dia buahnya sudah mulai merah. Kalau batangnya kawan tidak meragukan, karena dari fase vegetatif itulah kita genjot nutrisi lewat pengocoran MPK-nya, karate boron, magnesium, unsur hara mikro, istilahnya itu selalu kita penuhi di masa-masa kritis awal, agar tanaman itu pertumbuhannya berjalan maksimal dan tidak stuck kawan. Itulah metode dari kita kawan. Ini dia bunga-bunganya pun bergerombol sekali kawan. Inilah efek penggunaan Fukia kawan. Bisa dilihat Fukia ketika diaplikasikan tepat waktu dan tepat sasaran, apa yang terjadi. Inilah bisa dilihat bunga-bunganya, satu tangkai ada yang 5, 4 kawan. Bisa dilihat, makanya jika ingin menggunakan silahkan tonton video kita Ajar Tani, agar kawan-kawan semua tidak gagal paham untuk pengaplikasiannya, di umur berapa dilakukan pengaplikasiannya. Bisa dilihat, ini dia. Ini dia kawan, kondisi tanaman cabenya. Bisa dilihat ya, ini tanaman buah naganya. Kita itu tidak mengada-ngada. Mulai dari video awal itu sudah ada tanaman buah naganya. Ini dia, tingginya sama kawan dengan tanaman buah naganya. Bisa dilihat sama tingginya. Jika perawatan dari awal vegetatif kita konsisten ataupun tepat sasaran, maka yang terjadi inilah hasil dari jeripaya saudara kita menurut SOP dari kita Ajar Tani kawan. Tapi perlu diingat kawan, beda wilayah beda penanganan kawan, entah itu dari pengobatan, dari apa saja, karena di tempat kita itu tiap harinya kawan hujan. Ini sudah mulai dari bulan 7 kawan sampai bulan 8 kawan, itu hujan terus kawan. Bisa dilihat ini tanah-tanahnya saja bisa dilihat lembab sekali kawan. Itulah tapi metode dari kita, biarpun
diguyur hujan terus, alhamdulillah perkembangan tanaman cabenya ya sangat memuaskan sekali kawan. Oke kawan, nggak usah lama-lama, langsung saja ke obat-obatan yang kita gunakan. Yang pertama yaitu untuk mengendalikan lalat buah agar cabenya ini aman, dan yang kedua itu untuk mencegah serangan antraknosa atau yang biasa disebut patek itu sejak dini kawan. Karena ada yang berkomentar di video kita, ketika sudah panen 1 bulan, 1,5 bulan, pasti patek akan menyerang tanaman kita. Makanya jika menurut SOP kita Ajar Tani yaitu mencegah sejak dini kawan, agar tidak terserang kawan. Kalau kita mencegah itu lebih mudah kawan daripada sudah terserang dan kita mau mengobati. Oke, kita lanjut ke obat-obatannya. Oke kawan, ini dia obat-obatan yang kita gunakan kawan. Yang pertama itu kita untuk pengendalian lalat buah kawan, itu kita menggunakan Maestro kawan. Bahan aktifnya Trio Jovos kawan, 200 cc kawan. Ini sangat baik untuk pengendalian lalat buah kan, di samping baunya itu menyengat yang enggak disukai oleh lalat buah, dan Trio Jovos ini bisa membunuh larva kawan yang ada di dalam cabai. Ketika sudah disuntikkan ke dalam cabai oleh lalat buah, bisa membunuh ulatnya kawan. Jadi buahnya itu biar tidak jatuh kawan, dan bisa merah dan dipanen kawan. Dan bahan yang kedua kita itu menggunakan ini dia kawan, nih untuk pencegahan antraknosa ataupun patek sejak dini kawan. Ini obat yang kita gunakan kawan, merek dagangnya Tandem. Kalau kawan-kawan ya bisa merek lain, karena ini bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole ini sangat banyak sekali kawan merek dagangnya. Kita nggak jualan obat kawan, silahkan kawan-kawan pakai merek apa saja boleh. Ini sistemik kawan, sistemik azoxystrobin, difenoconazole juga sistemik, sama-sama sistemik, dan ini ada GPT-nya kawan. Jika tanaman masih kecil diusahakan tidak menggunakan ini kawan, karena ini sifatnya itu menghambat kawan, menghambat pertumbuhan. Jika tanaman sudah kayak gini, ini sangat baik sekali kawan untuk pencegahan antraknosa sejak dini. Dikarenakan biasanya itu kebanyakan petani itu mengabaikan kawan, jika sudah panen mengabaikan untuk penyempraian fungisida yang sifatnya itu kuat seperti azoxystrobin dan juga difenoconazole, yang tujuannya adalah untuk mencegah serangan antraknosa sejak dini. Ini dia tanamannya aman kawan. Kita cegah dulu menggunakan azoxystrobin dan juga difenoconazole. Ini sifatnya sistemik, tapi nggak cukup itu saja kawan. Kita menambahkan yang namanya fungisida kontak kawan. Ini dia mereknya Wendry kawan, bahan aktifnya klorotalonil 75%. Ini sangat baik sekali kawan untuk pencegahan antraknosa sejak dini kawan, karena kita itu sudah memakai ini lebih dari 2 tahun kawan. Kita memakai ini, kita rolling menggunakan Mancozeb kawan. Bisa kawan, ini karena kode kerjanya ini M5 kawan. Jika Mancozeb itu M3 kawan. Ini bisa di rolling kawan. Tapi kalau menggunakan Propinep ataupun Antrakol, Mancozeb itu tidak bisa di rolling kawan. Karena apa? Karena kode kerjanya itu sama kawan. Ini dia untuk mengendalikan bercak daun, untuk mengendalikan antraknosa ini bisa kawan. Ini sifatnya kontak. Jadi kita itu menambahkan kontak yang tujuannya adalah untuk mencegah serangan antraknosa sejak dini ataupun bercak daun. Yang azoxystrobinnya dan difenoconazole-nya itu untuk menjaga si tanaman ini dari dalam kawan, karena sifatnya sistemik. Dan
kontaknya ini untuk membunuh jamurnya langsung kawan jika ada jamurnya. Contohnya seperti bercak daun kayak ini kan, kayak ini, itu bisa dicegah dengan klorotalonil kawan ya, karena sifatnya kontak. Yang dari dalam kita cegah menggunakan azoxystrobin dan juga difenoconazole. Oke kawan, terkait dosisnya untuk ini 2 sendok penuh kawan, dan untuk tandemnya, merek dagangnya Tandem ini kita gunakan 16 mili kawan, sesuai aturan dosis di kemasan. Dan untuk lalat buahnya sama kawan, kita gunakan 16 mili per 16 liter air, jadi 1 mili per liter air. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan bisa membantu untuk kawan-kawan semua, khususnya bagi petani pemula. Jika menggunakan obat-obatan insek ataupun fungisida kawan, lebih baik itu ikuti anjuran kawan, jangan sampai kita asal-asalan kawan, agar nantinya ke belakangnya itu kita tidak repot kawan, hama-hamanya itu bisa resisten ataupun kebal kawan. Diusahakan jika menggunakan insek ataupun fungisida itu sesuai anjuran dalam kemasan kawan, karena itu sudah diuji oleh si pembuat pestisida ini kawan. Oke kawan, langsung saja pada proses penyepraiannya kawan. Itu dia, ini sudah diisi kawan. Terkait dosinya ya seperti itu tadi. Oke, kita lanjut ke proses penyepraiannya. Ini dia yang menyeprai kawan, dia orangnya ya, nggak asing lagi kawan, karena kita tidak mengada-ngada kawan. Real. Oh real katanya kawan. Dia diusahakan kawan mengenai ke semua tanaman cabenya, khususnya buah-buahnya kawan, agar penyepraiannya itu lebih mantap dan lebih maksimal kawan. Jadi penyerapannya ataupun apapun lebih maksimal kawan. Kalau cuman kita itu tidak menambahkan nutrisi kawan, alasannya suatu saat kita buka kawan untuk penyepraian, kita tidak pernah menggunakan nutrisi kawan. Kenapa kita tidak menggunakan nutrisi? Suatu saat pasti kita buka kawan. Oke kawan, kiranya cukup itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat kawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus. Ajar Tani, Ujung Timur, Kota Banyuwangi.